Sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba adalah akidah yang benar. Maka ilmu yang membahas tentang akidah yang benar adalah ilmu yang amat penting dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Menjaga akidah umat adalah sebaik-baik hadiah yang diberikan oleh para ulama kepada mereka kapan dan dimanapun berada. Lebih-lebih di saat merebaknya fitnah-fitnah yang menggerogoti akidah-akidah seperti yang kita rasakan dan saksikan pada saat ini. Umat Islam adalah umat yang besar, akan tetapi sering lengah dengan jumlah yang besar ini, sehingga kadang-kadang kita kurang mencermati hal-hal yang disusupkan oleh musuh-musuh Allah dalam tubuh umat Islam. Pertolongan pertama di zaman fitnah akidah adalah bagaimana kita menghadirkan hal terpenting dan mendesak yang dibutuhkan oleh umat dalam upaya membentengi akidah yang benar. Ada dua hal yang secara substansi dan maknawi yang perlu diperhatikan, karena dari situlah kesesatan itu akan masuk. Dua hal tersebut adalah, yang pertama, mengenai sebuah identitas, dan yang kedua adalah mempertahankan manhaj talaki. Di dalam kita berbicara untuk menjelaskan akidah yang benar, sangat sulit kalau seandainya hanya digunakan dalam ceramah-ceramah singkat dan pertemuan sesaat saja. Akan tetapi, dengan menyadari dan memahami sebuah identitas diri, maka kebenaran akidahnya bisa dengan sangat mudah dijaga dan dikontrol. Artinya, di zaman fitnah ini, tidak cukup seorang dikatakan akidahnya benar jika dia hanya menyebut dirinya sebagai seorang muslim saja. Sebab Islam sekarang bermacam-macam, dan alangkah banyaknya Islam yang dipalsukan oleh musuh-musuh Allah. Talaki adalah pengambilan ilmu dengan memperhatikan kedisiplinan, kesinambungan, keilmuan antara guru dengan murid. Hal yang semacam ini sangat berarti dalam irama menjaga dan mengkaji Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Di sini bukan berarti seseorang tidak boleh memperluas ilmunya dengan cara membaca. Akan tetapi diharapkan seseorang mempunyai dasar-dasar yang benar dan diambil dari guru yang jelas sebelum mengembara dengan akal pikirannya ke berbagai disiplin ilmu atau menelaah pemikiran mengenai akidah yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali kita bertemu dalam acara Makna dan Peristiwa, satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama guru kita Ustadz Abdul Munzir Situmorang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, tadi kita sudah lihat ya sama-sama di tayangan bagaimana memang di zaman seperti ini sering sekali kita mungkin kena fitnah ataupun hal-hal yang memang tadi banyak pertanyaan sebenarnya tentang fitnah ini ya. Karena kita berpikir makna fitnah itu adalah ketika kita ketika ada seseorang yang memfitnah kita. Tapi nanti Ustadz bisa menjelaskan ya intinya fitnah itu seperti apa dan kenapa Ustadz umat Islam itu sering terkena fitnah gitu. Bisa dijelaskan Ustadz? Baik, kita lihat dulu klarifikasi fitnah ini. Iya Ustadz. Fitnah yang dipahami oleh masyarakat awam adalah yang satu, ketika dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar, disebut fitnah dalam arti awam. Tapi fitnah yang kita bahas di sini adalah fitnah adalah ujian-ujian yang diturunkan Allah kepada kita untuk menghancurkan akidah-akidah umat dari pihak yang anti-Islam. Jadi ada dua pengertian Ustaz. Betul. Ada fitnah ketika orang melakukan memfitnah, menuduh kita melakukan tidak benar. Disebut fitnah. Ya. Fitnah kedua dimaknai ujian. Ujian. Ustaz. Iya, ingin menghancurkan akidah dan tauhid umat Islam secara struktural dan kultural. Baik. Mereka semua masuk. Nah, ini Ustaz, kalau misalnya pertanyaan adalah tadi kan dijelaskan bahwa memang umat Islam itu adalah, ya kita tahu di Indonesia ini mayoritas umat Islam, besar sekali. Tapi kenapa Ustaz ya banyak sekali fitnah terjadi di dalam ruang lingkup umat Islam Ustaz? Jawabnya sederhana. Yang pertama, kita lihat dari segi eksternal. Yang kedua internal. Yang kita bahas sekarang cukup internal. Kenapa banyak fitnah-fitnah aliran sesat di Indonesia? Bahkan perlu saya jelaskan di sini, pertumbuhan aliran sesat di Indonesia termasuk paling tinggi di dunia saat ini. Muncul pertanyaan, kenapa sampai terjadi seperti ini? Padahal kita Islam terbesar di dunia.
di luar negeri kita dipuji. Ya. Tapi ternyata aliran sesat berkembang terus, pemurtatan merajalela, umat Islam semakin lama meninggalkan agamanya. Jawabnya sederhana. Karena konsep tauhid yang diajarkan lemah, bahkan tidak benar. Padahal dalam pandangan Islam, tauhid itu pondasi agama. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bagaimana kita mengenal Allah secara utuh? Jadi yang gamblang saya jelaskan di sini, imanilah Allah sebagaimana Rasul mengimani Allah. Baik. Jangan kurangi, jangan lebih. Baik. Yang kedua, imani Rasul sebagaimana sahabat mengimani Rasul. Ya. Yang ketiga, imani Al-Quran sebagaimana Rasul mengimani Al-Quran. Nah, ketika kita sudah berpikir seperti itu, insya Allah fitnah itu tidak ada, karena visi dan misi kita jelas, target kita ada. Apa target hidup? Mencari ridho Allah. Logika sederhana, kalau target hidup itu mencari ridho Allah, otomatis yang kita ikuti adalah hukum Allah atau peraturan Allah. Lihat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ini sangat luar biasa. Pertama, sempurna. Kedua, transparan. Ketiga, universal. Apa itu universalnya? Inilah kitab, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada klarifikasi dan proteksi resmi dari Allah yang menurunkan, yang sebagai firman Allah. Saya ulangi ya. Ada klarifikasi dan proteksi resmi dari Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulullah yang mulia, dibawa oleh malaikat Jibril yang tidak dusta dan tidak pelupa. Garis bawah ini. Tidak pelupa. Iya, tidak dusta dan tidak pelupa. Ketika firman diturunkan, di dalamnya fungsinya apa? Hudal lil muttaqin. Kalau angkat dulu keunggulan, baru fungsi. Secara teori psikologi pendidikan, orang senang mencari unggul, betul? Mencari apa, Ustaz? Mencari yang unggul. Oh iya. Betul? Apalagi zaman intelektual sekarang. Apa sih keuntungan saya beragama? Apa keuntungan saya Islam? Apa keuntungan saya bertakwa? Baru kita perkenalkan. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Kenapa akidah kita harus benar? Jawabnya sederhana. Agar kita dilindungi Allah. Kedua, agar kita terpelihara dari kerusakan. Yang ketiga, agar kita tidak mudah dihancurkan. Kalau kita berakidah yang benar. Kenapa? Ada ketahanan dalam tubuh kita karena akidah itu pondasi. Ya, menarik sekali ya. Bagaimana tadi Ustadz mengatakan kita berakidah yang benar, insya Allah Allah akan melindungi kita. Betul, pasti. Nah ini Ustadz ini lagi agak sedikit fenomenal juga nih Ustadz tentang mubahalah Ustadz. Betul, ya. Ini kita akan bahas ya. Saya akan tanya sama Ustadz, tapi kita break dulu ya Ustadz ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelahnya. Satu ini tetap di Makna dan Peristiwa. Mubahalah berasal dari kata bahlah atau buhlah yang bermakna kutukan atau melaknat. Sementara mubahalah menurut istilah adalah dua pihak yang saling memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah melaknat dan membinasakan pihak yang batil atau menyalahi pihak kebenaran. Mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk melawan orang kafir atau orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran. Mereka tetap kukuh di atas kebatilan dan kesesatan. Padahal telah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59 sampai 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menantang mubahalah orang-orang Nasrani berkaitan dengan akidah yang benar tentang Nabi Isa. Karena mereka tidak menerima kebenaran setelah Rasulullah menjelaskan bahwa Isa bukan anak Tuhan. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah
dan kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Quran Surah Ali Imran ayat 59 hingga 61. Dalam melakukan mubahalah, tujuan mengumpulkan keluarga adalah untuk semakin meyakinkan dan menunjukkan keseriusan di antara mereka dan bukan menimpakan dampak buruk mubahalah kepada keluarga. Karena dampak buruk dari laknat ketika mubahalah hanya mengenai pelakunya yang telah berbohong. Dalam proses mubahalah juga diperlukan adanya saksi di antaranya 2 orang lelaki. Namun, jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang dipercaya. Baik saudaraku, tadi sudah jelaskan bagaimana pengertian dari mubahalah. Alhamdulillah sedikit kita semakin paham ya tentang makna mubahalah. Tapi mau nanya nih sama Ustadz, sejarah pertama terjadi mubahalah ini gimana sih Ustadz? Sejarah pertama terjadinya mubahalah itu adalah ketika Rasulullah ketika berdakwah menyampaikan Islam, agama yang hak. Iya. Inna dina indallahi Islam. Kemudian ditantang sama seorang pendeta Nasoro dari Najran. Oke. Masing-masing mempertahankan argumennya. Yang satu mengatakan konsep Trinitas, yang satu keesaan Allah. Akhirnya terjadilah mubahalah antara Rasulullah dengan orang Nasoro. Nah, pada saat mubahalah itu harus melibatkan anakku, anakmu, istriku, istrimu, saudaramu, saudaraku. Tapi pada saat disumpah itu mewakili cukup 2 orang. Tidak antar kelompok. Seperti sekarang ada fenomena kan, ada kelompok tertentu menantang mubahalah sekarang di Indonesia. Kalaupun terjadi itu, 2 yang saya khawatirkan. Yang menantang ini tidak memahami substansi mubahalah dan efek yang ditimbulkan ketika mereka benar berdusta. Ini yang berbahaya. Yang kedua, dalam Islam tidak dianjurkan bermubahalah karena mubahalah itu jalan terakhir ketiga tidak ada lagi jalan lain musyawarah. Jadi bukan hal yang terus-menerus kita lakukan. Jadi karena risiko terburuk. Jadi bukan karena maksudnya dalam arti itu kita ada beberapa step awal dulu Ustaz ya, sebelum akhirnya terjadinya mubahalah ini gitu. Bukan setiap case dimasukkan langsung mubahalah gitu. Bukan case per case mubahalah. Karena itu jalan terakhir. Ketika ada 2 kubu berbeda pendapat. Karena risiko terburuk mereka disumpah. Namun dalam mubahalah itu tidak dibenarkan keluar dari koridor kebenaran dan Al-Quran. Contohnya, saya siap dilaknat, saya siap ketika meninggal saya bumi tidak menerima jenazah. Enggak boleh. Atau maaf, budaya di Indonesia sumpah pocong tidak ditemukan dalam literatur Islam seperti itu. Baik. Jadi mubahalah itu risiko yang terburuk, dia akan dilaknat. Muncul pertanyaan, apakah ketika benar dia berdusta tapi berani bermubahalah, berani bersumpah, saya siap dilaknat oleh Allah dan dibinasakan dari muka bumi, bisa jadi efek tidak langsung atau langsung. Jadi jangan kita ambil satu ukuran seolah-olah ketika yang berdusta tadi tidak dapat kutukan dari Allah di dunia secara lahiriah, nanti efeknya di akhirat, bisa dunia bisa akhirat. Baik. Jadi tidak ada mutlak setiap mubahalah itu langsung dapat dikutuk Allah di dunia, belum tentu. Karena Allah berkehendak kepada siapa yang dikehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau saya berpikir ketika memang mubahalah itu langsung diazab pada saat itu juga, itu belum tentu juga ya, belum tentu. Karena kan orang juga akan pasti menunggu kebenaran yang mana gitu ya. Betul. Kalau tahu kayak gitu pasti orang banyak sekali yang akan bermubahalah ya Ustaz. Betul. Karena ada efek langsung dari kedustaan yang dia bangun. Oleh sebab itu ujian bagi kita orang beriman. Jangan sampai kita mengambil satu konklusi, ternyata dia tidak diazab, tidak disiksa, tidak dapat masalah, berarti dia benar. Berarti dia benar gitu. Nggak bisa. Kita sangat tidak masuk akal kita mengeluarkan satu konklusi seperti itu terhadap oknum yang secara teori memang dia berdusta. Itu terserah Allah, bisa di dunia bisa di akhirat. Itu bawa keluarga itu untuk apa sih? Betul, supaya ada pembelajaran buat kita bahwa perbuatan ini, kelakuan kita ini tidak benar. Ada sebuah pembelajaran hikmah bahwa bukan hanya bapaknya tidak benar, ditakutkan generasi ke depan melakukan hal yang sama. Karena Islam itu sifatnya preventif. Jangan sampai terjadi kemudian. Makanya melibatkan seluruh. Yang kedua, teori psikologi, kalau melibatkan anak dan istri seperti saya misalnya, padahal misalnya saya dusta, mau mikir 2 kali saya meminta dilaknat.
Karena yang korban anak, istri, dan saya. Itu bisa kena anak juga ya? Bisa, anak, istri, karena melibatkan anakku dan anakmu, istriku dan istrimu. Bukan hanya pribadi kita, risiko terburuk dari mubahalah itu. Cuma kembali saya katakan, jangan diambil satu kesimpulan, habis dilakukan yang berdusta dapat laknat, belum tentu. Sedikit aja, stepnya gimana sebenarnya ketika ada satu masalah nggak langsung harus bermubahalah gitu kan? Tidak, apa saja stepnya? Dimusyawarahkan dulu. Pertama dimusyawarahkan. Kedua ada hakam, datangkan hakim yang tidak berpihak dalam kasus itu. Jangan ada kesan dia pihak ke sana dan ke kiri. Dia harus objektif, transparan, tapi universal berpikirnya. Udah, tidak ada jalan keluar. Ada pihak yang mengajukan agar dilakukan itu untuk mengambil klarifikasi resmi. Baru itu. Kata kunci, mubahalah jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah ketika ada fitnah terjadi. Ustaz. Jelas sekali. Masya Allah. Baik, kita break dulu ya, Ustaz ya. Baik, saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Baik, saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa. Ustadz, ini di segmen terakhir kita minta kesimpulan, Ustadz, untuk episode kali ini. Silakan, Ustadz. Baik, kesimpulan dari dua topik tadi. Satu, bagaimana agar Islam tidak difitnah? Kita kembali ke jalan yang benar. Karena Al-Quran, surat 238, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, tidak ada kekhawatiran pada dirinya dan tidak bersedih hati. Kesimpulan kedua, tauhid yang benar adalah fondasi yang kuat. Dengan fondasi yang kuat, kekuatan apapun menghancurkan kita dan Islam, insya Allah kita akan dilindungi dan dibela Allah. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita dalam jalur yang benar, dalam al-Islam, dalam konsep yang benar, yang dapat kita untungkan apa dari diri kita? Satu, diberikan ketenangan jiwa. Kedua, diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, diberikan jalan keluar ketika dapat masalah. Oleh sebab itu umat Islam digiring apa? Wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa kita komitmen menjadi orang bertakwa? Karena orang bertakwa, satu, dilindungi, kedua, dipelihara, yang ketiga, dijaga, yang terakhir, dimasukkan ke surga insya Allah. Kesimpulan segmen kedua tentang mubahalah. Kepada sahabatku yang ada di luar, siapapun saudaraku, tolong jangan mentang-mentang terjadi ada perbedaan pendapat membuat kita lari ke mubahalah, karena risiko terburuk, ancaman dari Allah luar biasa besar. Yang kedua, lebih bagus kita tabayun, lebih baik kita klarifikasi kemana arah kita, karena mubahalah ini efek dari ketidakmampuan kita untuk menerima kebenaran secara utuh. Itu sebenarnya kata kunci. Ketidakmampuan kita menerima Islam secara utuh, akhirnya kita siap mubahalah, padahal ancaman dari Allah luar biasa. Yang ketiga, agar kita bersatu dan kompak dalam membangun negeri ini, marilah kita ke depan ini membantu yang lemah agar mereka kuat. Mentarbiah orang yang kurang pintar agar mereka memahami Islam. Karena kata kunci yang tadi, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengikuti sistem, mengikuti Islam, mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran, tidak ada kekhawatiran. Kenapa tidak khawatir, Mas Wisnu? Tahu nggak? Sederhana kok. Bagaimana mungkin saya khawatir miskin, Allah yang saya sembah maha kaya? Bagaimana mungkin saya takut sendiri, Allah yang saya sembah itu maha melindungi? Bagaimana mungkin saya takut bodoh, Allah yang saya sembah itu maha tahu? Oleh sebab itu orang yang bertakwa itu apa? Tidak sok tahu ketika sarjana, tidak sok kaya ketika kaya, karena kayanya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kesimpulan hari ini, satu, siapakah orang beriman bertakwa itu? Secara implementatif, satu, kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Itulah orang beriman dalam tataran implementasi iman. Kalau sudah sampai ke kita ke tahapan ini, manusia tidak mungkin stres. Kenapa stres? Karena dia tidak bersandar kepada Allah yang menciptakan. Baik, Ustaz. Betul ya? Iya, Ustaz. Baik. Masya Allah. Ustaz, terima kasih atas hari ini ya, ilmunya Masya Allah luar biasa sekali dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Baik saudaraku, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz ini bermanfaat untuk kita semua dan ambil hikmahnya semua ya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus makna dan peristiwa setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi. Akhir kata saya Teguh Wisnu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. فمن حاجك فيه من بعد